Oh iya. Coba. Bismillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutib wa yuktab abadal abidin wa dahrat dahidin ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله، من العائدين والفائزين والمقبولين، وكل عام وأنتم بخير. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempertemukan kita dalam keadaan yang baik. Terlebih lagi kita sekarang berada di hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir di hari-hari ma'dudat yang terbilang ini. Lantas Al-Imam As-Sahabiyul Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan apa yang dimaksud dengan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Apa itu ayyamin ma'dudat? Ayyamin ma'dudat adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kita di hari-hari ini dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Zikir apa yang kita baca? Jelas para ulama kita bilang zikir yang kita baca adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan kita baca zikir ini? Kalau di malam Lebaran sampai sholat Idul Adha, ini namanya takbir mursal. Kapanpun, dimanapun dianjurkan untuk membacanya. Tapi kalau sudah selesai sholat Idul Adha, kita bacakan takbir ini di setiap setelah sholat apapun, mau itu sholat sunnah, mau itu sholat wajib. Setelah sholat kita dianjurkan untuk membaca takbir. Itu sholat wajib. Mungkin setelah ini kita sholat duha, sholat isyraq, kita baca juga takbir. Ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca zikir ini. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq ini 11, 12, 13 itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Ini hari-harinya makan. Tadi kasih makan. Dia mau siap-siap. Ini hari-hari makan. Ini hari-harinya minum. Maksudnya diharamkan kita untuk berpuasa. Ini hari makan, ini harinya minum, wa zikrillah. Jangan lupa. Di atas dia sebab memang ini hari-hari kita berbahagia, makan dan minum dan lain sebagainya, tapi jangan lupa ini pun hari-hari kita berzikir. Ya. Seperti yang kita bilang tadi, zikir yang sangat dianjurkan ialah membaca takbir. Kita lihat betapa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen bilang ayo zikir, masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan kita. Mungkin kita bilang, ya Rasulullah, kapan bahagia? Kapan senang-senangnya? Maka yang dijulukan sama Nabi bukan ini hari-hari zikir, bukan. Rasulullah jaga perasaan kita. Lah, ini kata Rasulullah hari makan. Ini hari-hari minum. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ini juga hari-hari kita untuk membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, kalau
melebihi ihraqud dam, melebihi kurban, berudhiyah. Ini adalah amal yang paling afdal yang kita laksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah khusus karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ikut juga setelah itu tanggal 11, 12, 13 melebihi ihraqud dam, melebihi penyembelihan atau berkurban. Jadi yang ada kemampuan, masih ada waktu untuk kita berkurban, masih ada tanggal, sekarang ini tanggal 11, tanggal 12 dan masih sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Tapi yang perlu kita ingat dari amalan berkurban ini, setiap amalan ada akhlaknya, ada adabnya. Ini searah dengan pelajaran kita hari ini, yaitu adab. Ya, adab kita menuju Allah Subhanahu wa taala, adab kita di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringkas adab kita di dalam berkurban, Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab ini dalam suratul Hajj. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk berkurban, Allah selipkan ini ajaran. Apa ajaran ini? Apa adab ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging yang kita korbankan, darah yang kita sembelih itu tidak bisa membawa kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nian Ustaz, nian. Kambing sebesar apapun itu tidak bisa membawa kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sapi juga, nak sapi 500 kilo, bahkan 1000 kilo tidak bisa membawa kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita berkorban? Ingat intinya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bisa membawa kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa. Takwa di sini kata ulama, makna takwa di sini kata mufassirin adalah al-ikhlas. Jadi tak kata gunanya amal ibadah kita, bukan puasa kita, bukan sholat kita di kegelapan malam, bukan juga puasa kita di hari yang panas, bukan juga duit yang kita sedekahkan fi sabilillah, bukan juga kurban yang kita kurbankan sebesar apapun kurbannya, tak kata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ikhlas. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalau ada satu salat saja dariku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku senangi daripada dunia dan seisinya. Kok bisa? Ya Abu Darda. Karena kata Abu Darda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Salat yang diterima, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ini amal orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling detail di dalam ketakwaan ialah al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu keadaan pernah berisyarat kepada para sahabat pakai jari jemarinya yang mulia, ditujukan di dadanya. Kata Rasulullah, "At-taqwa hahuna." Takwa itu bukan di baju, bukan di peci hijau, takwa artinya. Bukan di cincin, bukan hahuna. Di sini takwa itu adanya di dalam hati. Takwa itu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sudah kita baca kemarin betapa pentingnya taubat. Dijelaskan kemarin masalah taubat. Jadi sebelum Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tajul Arus, mahkota dari para pengantin. Kita bilang kenapa pengantin?
Karena ada istilah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bilang Auliyaullah Mara'isullah. Para kekasih Allah itu adalah para pengantinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sebagian kelompok yang bilang orang yang mengorbankan dirinya dengan meletakkan dirinya, mereka nyebut itu pengantin. Tapi ini istilah lebih detail lagi dari istilahnya mereka. Ini istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa pengantin-pengantinnya Allah itu? Aulia Allah. Duduki mereka, dengar ilmu mereka, insya-Allah pun kita menjadi para pengantinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum Ibnu Athaillah bicara mengenai ikhlas dan lain sebagainya, pintu pertama yang beliau buka adalah taubat. Beliau bawakan ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan kita jelaskan juga apa hukumnya taubat. Kita bilang hukumnya taubat wajib. Dan kapan kita harus bertaubat? Kapan kita berhenti berbuat dosa. Kalau sudah kita berhenti berbuat dosa, ya sudah boleh nak berhenti bertaubat. Tapi itu pun bukan jalannya buat kita berhenti bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini dak kate dosanya. Bahkan seandainya ada dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lampau, yang telah lalu jika ada. Dan kita yakini Rasulullah SAW tidak ada dosa, abadan. Mau kita bilang Rasulullah ada dosa juga, hatta kita mau bilang Rasulullah ada dosa kecil, apa faedahnya buat kita? Yang berfaedah buat kita husnudzan dan kita bilang Rasulullah SAW tak pernah berbuat dosa. Dosa kecil sebelum nubuwah tidak pernah, setelah nubuwah tambah lagi. Dosa besar sebelum nubuwah tidak pernah, ba'da nubuwah tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah kufur qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Tapi Rasulullah SAW beliau menjelaskan jadi seakan-akan Nabi ini pengen ngomong, "Syuf ana yang tak kate dosa pun ana beristighfar kepada Allah." Artinya, jadi kapan Ustaz kita berhenti beristighfar? Tak kate jalannya untuk kita berhenti beristighfar. Kata Rasulullah beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Ada yang bilang, sahabat bilang sekali beliau duduk, yang didengar dari beliau 70 kali. Atau mau kita bilang Nabi setiap harinya memang cuma 100 kali, tidak masalah. Tapi jangan samakan istighfarnya Rasulullah dengan istighfarnya kita. Jadi buat apa istighfarnya Rasulullah kalau Rasulullah tak kata dosa? Para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Qusqullani, istighfarnya Nabi Muhammad SAW yang pasti ta'liman li ummatihi, mengajarkan umatnya untuk beristighfar. Dan juga mencontoh lafaz istighfar yang Nabi Muhammad SAW. Apalagi faedahnya istighfar yang Nabi? Syukran lillah ala ma'aulahu minan ni'am. Syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah. Disyukuri nikmat tersebut dengan apa? Dengan istighfar. Jadi istighfar adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak diawali dengan dosa, tapi kita pun harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita jelaskan kemarin syarat-syaratnya bertaubat. Syarat taubat, para ulama menjelaskan syaratnya taubat ada 3. Dan kalau hubungan ini berhubungan dengan manusia, setelah 3 ini kita tambah lagi syarat keempat. Syarat yang pertama adalah al-iqla', lepaskan dulu diri dari maksiat tadi.
Yang kedua, an-nadam, kita harus menyesali perbuatan kita itu. Dan yang ketiga, syaratnya taubat, berniat untuk tidak kembali melakukan perbuatan ini. Jadi ada tiga, al-iqla', lepas tinggalkan dosa itu sama sekali. Yang kedua, an-nadam, menyesali, karena tidak ada faedahnya taubat tanpa penyesalan. Yang ketiga adalah berniat untuk tidak kembali melakukannya. Kalau taubatnya besok kalau ada jalannya lagi mungkin ya Allah mungkin akan lakukan lagi lah. Ini namanya belum tahu. Dan kata ulama, yang keempat, kalau itu berhubungan dengan manusia, kalau itu berhubungan dengan harta manusia, balikkan harta. Baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berhubungan dengan harga dirinya manusia, kita ngatain orang, kita ghibah orang, ada dua jalan. Kalau memang bisa, kita bilang ke mereka, anak tadi ngatain ente. Kalau bisa, sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Bahkan para ulama seperti Imam Ghazali mengajarkan baca Al-Fatihah atau bersedekah, dan ketika kita bersedekah niatkan pahalanya untuk mereka. Ya Rabb, ini sedekah untuk fulan yang anak atau tadi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ada yang ajib, kisah ajib. Ini cerita Nabi yang ceritakan. Ini bukan cerita umat Rasulullah, tapi umat terdahulu. Kata Rasulullah SAW, ini berkaitan dengan taubat. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mazlum, orang yang kemungkinan dicela atau lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ayu'jizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdham. Kata Rasulullah. Jadi ada orang namanya Abu Dhamdham. Pakai dhamdham, pakai mim namanya dua kali. Dhamdham, Abu Dhamdham. Kata Rasulullah, bisa tak antum menjadi seperti Abu Dhamdham? Siapa Abu Dhamdham ini wahai Rasulullah? Ini bukan hanya sahabat yang namanya Abu Dhamdham. Ternyata Abu Dhamdham ini seorang daripada umat terdahulu. Kata Rasulullah, ini Abu Dhamdham. Setiap keluar dari rumahnya pagi hari, apa zikirnya? Ya Rabb, dia bilang, inti harga diriku aku hadiahkan kepada semua orang. Apa maksudnya? Siapapun yang nak ngatain, siapapun yang mau meribahku, ya Allah, aku ikhlaskan, aku halalkan. Jadi tidak ada orang yang berdosa karena diri. Jadi kita bilang di antara salah satu syaratnya bertaubat meminta halal. Ya akhi, ada tadi yang ibain ini, ada tadi ngatuin ini dan lain sebagainya. Kalau Abu Dhamdham lebih hebat. Sebelum orang minta maaf sama dia, dari keluar rumah pagi-pagi zikirnya beliau, doanya beliau, ya Allah, aku maafkan semua orang yang telah menghinaku, menghibahku dan lain sebagainya. Aku sedekahkan harga diriku untuk mereka, ya Allah. Jangan jadikan mereka berdosa karena diriku. Inilah Abu Dhamdham. Insyaallah kita menjadi Abu Dhamdham. Ya Rabb, maafkan semua yang ngatuin kami, ya Rabb. Maafkan semua yang menghina kami, ya Rabb. Maafkan semua mereka yang menghibah kami, ya Rabb. Halal semua. Selagi tak ada didengar, insyaallah hati ini mudah untuk memaafkan. Kalau sudah terdengar, insyaallah pun kita bisa memaafkannya berkat ajaran-ajarannya Sayyidina Rasulullah SAW. Cerita ini Abu Dhamdham ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah. Orang sebut Al-Adhkar An-Nawawiyah. Naam. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah mengajarkan salah satu cara agar kita selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza aradta taubata fayanbaghi laka alla takhluwa min at-tafakkuri tul umri. Jadi apa tafakkur? Apa hubungannya tafakkur dengan taubat dan istighfar? Kata beliau, kalau ingin selalu bertaubat, maka jangan tinggalkan tafakkur.
Ini makanya ucapannya ulama itu yang ini kurang jelas tapi dijelaskan oleh alim akhar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah. Apa yang dimaksud dengan tafakkur itu? Ternyata tafakkur itu bukan hanya pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tafakkur itu ada mawaridnya. Mawarid itu ada tempat-tempatnya. Ada objek tafakkurnya masing-masing. Dan setiap objek tafakkur ada hasilnya dan faedahnya masing-masing. Jadi kita tafakkur, kita mentafakuri keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini objeknya. Apa hasilnya? Hasilnya keimanan kita kepada Allah bertambah. Ada juga di antara objek tafakkur adalah mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Apa hasil dari tafakkur terhadap nikmat Allah? Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus apa hubungannya dengan ini? Ya, ini tafakuri dosa kita dari. Ini namanya mentafakuri perbuatan kita dari pagi sampai sore. Nah, kalau objek tafakkur kita, perbuatan kita dari pagi sampai sore, apa faedahnya? Faedahnya kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan objek-objek tafakkur. Di antaranya yang ini beliau harus setiap hari kita mentafakuri kekurangan kita di dalam beribadah. Setiap hari kita harus mentafakuri bagaimana kita membawa diri kita kepada kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafakuri dengan betul hal-hal ini, maka samarahnya, hasilnya kita akan banyak istighfar kepada Allah, kita akan malu, kita akan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka kamu tafakuri perbuatanmu di siang hari. Kalau ada kebaikan, syukuri, alhamdulillah. Tafakuri juga perbuatanmu, apakah ada keburukan dan kesalahan. Kalau ada, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini menyebutkan kisah. Kalau tadi kisah Rasulullah menyebutkan Abu Dhamma, ini beliau menyebutkan kisah seorang wali. Seorang wali namanya Asy-Syaikh Makinuddin Al-Asmar. Kalau antum ada yang pernah ke Mesir, antum bisa ziarah ini. Asy-Syaikh Makinuddin Al-Asmar. Asmar itu orang kulit hitam. Disebut Asmar. Nama syekh ini Asy-Syaikh Makinuddin Al-Asmar. Beliau bercerita, ana dulu sebelum tajarrud itu orang kadang-kadang ada di makom tajarrud. Tajarrud itu tidak ada mencari rezeki lagi. Itu namanya tajarrud. Duduk baik di rumah berzikir kepada Allah. Ada rezeki yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi kata ulama, bagus mana tajarrud apa mencari rezeki, al-kasab awet tajarrud yang bagus. Dua-duanya bagus, tergantung halnya masing-masing. Ada orang yang bisa tajarrud, tapi ada orang yang tidak bisa tajarrud. Yang tidak bisa tajarrud jangan pindah ke sini. Makanya banyak ulama menyebutkan maqamat haitsu aqamat. Posisimu itu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkanmu. Jangan kita kira mereka yang kasep, yang duduk di pasar itu dia tak puas-puas nyari rezeki lah. Jangan bilang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala aqamahu. Naruh dia di sini jadi bos supaya banyak anak buahnya, supaya banyak yang bisa mencari rezeki dari dia. Maqamat haitsu aqam. Di mana Allah dudukkan posisimu, jalani, syukuri dengan baik. Bahkan Ibnu Athaillah menyebutkan di dalam kitab beliau yang lain, jangan sekali-kali kata beliau
orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala letakkan di maqam al-kasab pengen pindah ke maqam tajarrud, jangan. Duduklah di situ yang benar. Jalankan, laksanakanlah yang baik. Dan yang tajarrud lebih afdal memang sebenarnya. Enggak usah ketika Allah Subhanahu wa taala udah dudukkan di maqam tajarrud, jangan pengen pindah ke maqam kasab. Duduklah, zikirlah, bantulah orang yang banyak, mantap-mantaplah di situ. Jadi yang ini bagus, tajarrud bagus, maqam kasab juga bagus. Kalau kita tengok dari segi faedahnya kepada orang lain, kadang-kadang maqam kasab lebih bagus. Dia yang jadi bos, punya banyak anak buah itu rezekinya sama mereka bagus. Dan orang yang ada di maqam kasab, dia ada kelebihan rezeki, dia bisa bersedekah. Jadi kebaikannya bisa menyebar ke orang lain. Yang di maqam tajarrud pun bagus. Kalau tidak bisa bersedekah dengan harta, doakan mereka yang mencari rezeki agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menceritakan kisah Syekh Makinuddin Al-Asmar. Kata Syekh Makinuddin Al-Asmar, ana dulu sebelum ana didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi maqami tajarrud, ana mencari duit dengan cara jahit baju. Alim, kabir, wali, tapi tetap jahit baju, tak ada masalah. Ataqawwan, nyari rezeki dengan cara jahit baju. Tapi ini bedanya sama kita. Orang zaman sekarang di tokonya itu dari pagi sampai sore lagu kan. Lagu India, lagu apa udah habis. Di tokonya. Kalau beliau tidak. Gawe beliau walaupun jahit, walaupun cari rezeki, kata beliau kalau siang anak itu ucapan anak, amalan anak di malam hari sambil jahit. Apa yang anda gawe itu semalam? Oh berbuat ini, berbuat itu. Ada yang bagus, aku syukuri kata beliau. Tapi kalau ada yang tidak bagus, aku minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ucapan anak yang berhubungan dengan manusia, aku datangi orang tadi, aku minta maaf. Begitupun di malam hari, sambil beliau nyari rezeki, beliau hitung perbuatan beliau di siang hari. Tadi siang aku ini, dari siang ini bagus, gawe bagus, alhamdulillah. Kalau ada gawe yang tidak bagus, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Syekh Makinuddin Al-Asmar. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah pun menjelaskan, kata beliau, kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa satu hal ini. Apa kata beliau? Wabbih nafsa. Wabbih nafsa. Hinakan dirimu. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita. Sadari dosa-dosa kita. Hitung dosa-dosa kita. Karena seperti kalimat masyhur, ada yang bilang kalimat ini ucapannya Al-Hasan Al-Basri, ada yang bilang ini ucapan dari Rabi'atul Adawiyah. Apa? Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita butuh diistighfari lagi. Kenapa? Ini istighfar yang tak tahu bis. Istighfar kita kadang-kadang istighfar sampai ketawa, bahkan sampai main HP. Ini istighfar. Ini yang kata beliau tadi, istighfar yang butuh diistighfari. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi santai aja. Astagfirullah. Ketawa. Ini bukan istighfar. Ini istighfar yang butuh diistighfari lagi. Sebelum kita meminta ampun kepada Allah atas dosa kita, kita juga minta ampun dulu sama Allah atas adabul adab, dekati adab sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Kita baik, anak kita minta ampun, minta maaf sama kita, tapi tanpa akhlak. Tidak ada kurang bagus. Salaman, duduk yang benar. Kita itu kan. Tambah lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita istighfar. Tadi beliau jelaskan jalan yang pertama kali tafakkur, muhasabah atau bahasa kita muhasabah. Sampai mana kejelekan kita, sampai mana kebaikan kita,
setelah kita muhasabah taubih. Ketika kita beristighfar, kita harus sadari betul kesalahan-kesalahan kita pun harus hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwasanya istighfar kita ini adalah meminta ampun sebenar-benarnya, jujur dari dalam hati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, kata Rasulullah, berakhlaklah kepada Allah sebagaimana akhlakmu kepada orang soleh di antara. Kata Rasulullah SAW, posisikan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana posisimu kalau di hadapan orang yang soleh. Kita kalau di hadapan orang yang soleh, di hadapan guru kita, duduk, masya Allah, rapi, bagus. Nah, kata Rasulullah SAW, sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belum bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, posisikan kayak tadi. Jadi dalam kita berzikir, beristighfar, posisikan kita seakan-akan di depan kita ada syekh. Yang punya syekh posisikan seakan-akan di depan ada syekh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan khusyuk, jangan lupa dengan taubih. Menjelekkan diri kita sendiri, menghina diri kita sendiri, menghitung berapa banyak kesalahan yang telah kita berbuat. Mungkin cukup sampai sini majelis kita. Kalau ada perubahan dan juga masih ada sesi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ta'lim yang telah disampaikan oleh guru kita Abdul Halim. Para jemaah sekalian, Bapak saudara, ada yang mau bertanyakan apa bisa berdiri, kami persilakan tanyakan. Siapa sini? Tanya. Ada apa? Cukup baik. Cukup. Tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la hawalaina wa la ma'ana mahruman wa la mafrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair jazaa. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan ta'lim al-manim itu pada Sabtu pertama bulan depan, atau jika ada nanti Sabtu kelima kita juga akan ketemu Sabtu kelima. Mudah-mudahan majelis beliau sampaikan tadi dapat kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam hidup kita sehari, sehingga mudah-mudahan Allah Taala senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin. Dan marilah kita tutup talim kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan kibaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.